Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat semua ya. Nah, di pagi hari ini materi kita yaitu masih dengan tema 3 subtema 2 pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang wujud benda. Nah, untuk wujud benda itu apa sih? Nah, kalian bisa simak ya materi Ustazah. Nah, sebelum kita memulai di materi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kalian simak ya materi pagi ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah, dan juga materi dan ilmu hari ini bisa bermanfaat buat kalian, oke? Nah, di sini manusia itu tidak dapat lepas dari benda di sekitarnya. Keberadaan benda dapat mempermudah manusia untuk melaksanakan aktivitasnya. Jadi manusia itu tidak bisa lepas ya dari benda-benda di sekitar kita. Jadi kita ini tidak bisa lepas dari apa yang bisa kita kerjakan, oke? Nah, selanjutnya, di sekitar kita ada benda yang terbentuk secara alami di alam atau benda alam, dan ada benda buatan ya. Nah, selanjutnya, benda alam itu apa sih Ustazah? Nah, benda alam adalah benda-benda yang secara langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya yaitu pasir, batu, tanah, dan lain-lainnya. Itu sudah diciptakan dari dimana secara langsung diciptakan oleh Allah ya. Terus benda buatan itu apa Ustazah? Nah, di sini benda buatan adalah benda yang dibuat oleh tangan manusia atau dengan bantuan mesin. Contohnya ada mobil ya. Terus apa lagi Ustazah? Ada buku, gunting, dan lain-lain. Banyak ya di sekitar kita benda-benda buatan. Nah, selanjutnya di sini benda memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada beda satu sama lain di antara ciri-ciri benda, yaitu benda itu memiliki massa dan memiliki volume. Volume itu apa Ustazah? Nah, volume disebut juga kapasitas atau isi. Volume adalah seberapa banyak ruang yang bisa ditempati oleh suatu benda. Massa itu apa? Nah, massa adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam sebuah benda. Massa dapat diukur menggunakan timbangan dan lain-lain. Itu disebut massa ya. Nanti kalian bisa ngeliat nih contoh-contoh massa. Nah, selanjutnya itu di sini ada benda ya. Nah, di sini gambarnya ada benda apa? Benda padat, gas, cair ya. Nah, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti memiliki wujud. Nah, wujud benda dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu ini ya. Ada gas, cair, dan padat. Nah, selanjutnya sifat benda padat yang pertama yaitu bentuk dan volumenya tetap walaupun tempatnya berubah. Ya, itu bisa dibilang ada di misalkan gelas, kalian taruh pensil di dalamnya, dia tidak akan berubah bentuknya ya kan. Yang kedua, memiliki berat dan masanya tetap. Dapat berubah bentuk dengan cara tertentu. Dapat berubah wujud menjadi cair atau gas. Ada benda padat yang lunak dan ada benda padat yang keras dan dapat digenggam. Nah, apa sih contohnya Ibu Ustazah? Benda padat itu banyak, yaitu nih kayak digambar nih. Gambar batu itu adalah benda padat. Misalkan kayak es batu. Itu bisa cair kan? Karena kalau dicairkan. Selanjutnya, benda cair. Nah, yang pertama bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Nah, lihat nih gambar yang di belakang ini ya. Yang kedua, volumenya tetap, masanya tetap, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Permukaan jet air yang tenang, selalu datar, dapat melarutkan benda, dapat meresap melalui celah-celah kecil, menekan ke segala arah, tidak dapat digenggam, dapat berubah wujud menjadi padat atau gas. Ya, ini adalah benda cair. Yang selanjutnya adalah benda gas. Nah, yang pertama, bentuk dan volumenya berubah, menempati ruang, menekan ke segala arah, tidak dapat digenggam namun bisa dirasakan.
dapat berubah wujud menjadi cair dan padat. Benda gas tidak dapat dilihat, yaitu seperti apa? Kalau di sekeliling kita, yaitu ada namanya untuk apa? Untuk masak, yaitu gas ya, kayak gas LPG. Nah terus juga nih kayak balon gas ya, solidan solihat. Nah selanjutnya nih di sini lihat benda. Nah kalau wujudnya yaitu ada benda padat, cair, dan gas. Sifatnya kalau padat memiliki bentuknya tetap, contohnya meja, kursi, dan batu, itu padat. Yang kedua cair, sifatnya mengikuti bentuk wadahnya. Nah contohnya apa? Air, sirup, dan kecap ya. Terus gas mengikuti bentuk wadahnya, yaitu contohnya udara, asap, dan awan. Oke, kalian udah paham tentang padat, cair, dan gas? Insya Allah kalian sudah paham ya. Nah, selanjutnya di sini ada satuan jarak. Nah, satuan jarak ini kalian bisa lihat ada di halaman 62 ya. Di sini tentang satuan jarak nih. Konferensi satuan jarak. Apa alat transportasi yang kalian gunakan untuk ke sekolah? Macam-macam ya. Ada yang menggunakan motor, ada yang menggunakan mobil ya, atau angkot. Nah, kalian pernah kan naik alat transportasi seperti gambar yang di halaman 61 ya, seperti angkot. Nah, di sini Ana dan keluarganya mengendarai mobil ketika berlibur ke danau. Setelah dari danau, keluarga Ana mengunjungi rumah paman. Nah, jaraknya nih beda-beda ya. Kalian bisa lihat nih. Nah, di sini satuan jarak dapat dinyatakan dalam kilometer atau dan meter ya. Jadi kalau kalian misalnya mau nanya berapa kilometer dari rumah ke danau, bisa jadi berapa. Terus berapa meter lagi? Nah itu dia pertanyaan kalian kalau misalkan sedang pergi jalan-jalan, menanyakan berapa kilometer Bunda Umi, masih lama enggak gitu ya. Nah di sini ada banyak gedung ya di sekitar kita. Gedung-gedung itu dibuat dari bahan-bahan yang berbeda. Nah fungsi pun berbeda. Nah di situ ada dena jaraknya antara bangunan di sampingnya ya, beda-beda. Nah lihat gambarnya. Terus selanjutnya, nah di sini mengukur kedalaman laut. Nah ingat, kedalaman laut itu ada alat ukurnya, namanya alat echosounder. Nah ada berbagai macam alat ukur. Tiap alat ukur memiliki kegunaan yang berbeda. Contohnya ini yang digambar ya, echosounder yang digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Biasanya alat ini terpasang di sebuah kapal. Nah, contohnya ada di halaman 64. Nah, cara kerja dari echosounder adalah mengirimkan gelombang suara ke dasar laut. Gelombang suara yang mengenai dasar laut akan dipantulkan gelombang. Nah, gelombang pantul akan ditangkap oleh echosounder. Melalui bunyi pantul tersebut dapat diketahui kedalaman lautnya. Jadi manusia tidak perlu menyelam hingga ke dasar laut untuk mengetahui kedalamannya. Jadi bisa diukur dari atas kapal. Jadi seberapa dalamnya laut itu ya. Oke, bisa lihat. Nah selanjutnya nih, sini ada alat ukur massa. Tadi Ustazah udah jelasin di awal ya tentang massa dan volume. Nah di sini ada gambar-gambarnya nih. Sini ya ada timbangan-timbangan digital, timbangan dacin, neraca, timbangan gantung, dan timbangan duduk. Nah timbangan digital itu biasanya digunakan untuk mengukur seperti apa ya, mungkin kayak emas gitu ya, kalau di toko-toko emas. Terus kalau timbangan dacin itu biasanya kalau kita lagi belanja ke pasar ya, beli cabe, nah nanti ditimbang, beli telur bisa. Terus kalau timbangan neraca sama juga, bisa menimbang kayak emas gitu ya. Terus timbangan gantung nih, kalian biasanya kalau ke posyandu juga bisa ya, ada timbangan gantung. Nah atau di tempat-tempat kayak sembako yang berat-berat, nah itu timbangan gantung digunakan. Terus timbangan duduk. Nah timbangan duduk itu ya sama juga sih kayak untuk menimbang kayak orang yang buat jualan telur bisa ya, terigu. Nah itu dia ya. Nah di sini kita lihat percakapan Ana nih ya, Ana Wahyan. Kalian bisa baca nanti ya di halaman 67.
Nah, selanjutnya di sini ada perbedaan berat di bumi dan di bulan. Misalkan kalian di bumi 60 kilo ya beratnya. Nah, di bulan bisa berapa? Bisa jadi 100. Nah, beda kan? Kalau di bumi 600 N, di bulan bisa 100 N. Sama beratnya sama 60 kg ya. Nah, apakah massa dan berat itu sama? Massa sering disamakan dengan berat. Ternyata massa dan berat itu berbeda. Massa adalah banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa sifatnya konstan atau tidak berubah. Sedangkan kalau kita bicara tentang berat, kaitannya dengan gaya tarik bumi atau gravitasi. Berat suatu benda bisa hilang, sedangkan massa tidak. Contohnya, astronot yang berada di ruang angkasa. Saat berada di ruang angkasa, tubuh astronot itu menjadi ringan atau bahkan tidak berbobot sama sekali. Ya, Solih dan Solihat, ingat, kalian pernah ngeliat kan astronot yang ngambang ya biasanya dia. Nah, itu dia. Masanya juga langsung berubah, jadi beratnya tadinya dia berat banget ya di bumi, pas dia berada di mana? Ya, betul, di luar bumi, masanya semakin beratnya jadi turun ya, jadi enteng. Nah, saat berada di ruang angkasa, tubuh astronot itu menjadi ringan atau bahkan tidak berbobot sama sekali ya. Berbobot badan astronot saat berada di bulan akan lebih ringan dibandingkan saat berada di bumi. Hal itu dikarenakan astronot terlepas dari gaya tarik bumi atau gravitasi. Nah, sementara itu, massa pada astronot itu tidak akan berubah. Massa diukur dengan satuan kilogram, sementara berat diukur dengan satuan Newton. Lalu, mengapa timbangan berat badan satuannya kilogram? Nah, hal itu dikarenakan timbangan berat badan yang kita miliki sudah diatur sehingga menghasilkan satuan kilogram. Nah, pengaturan ini dilakukan untuk mempermudah kita membaca berat badan. Selain itu, timbangan juga sudah disesuaikan dengan percepatan gravitasi di permukaan bumi. Jadi sudah diatur semuanya ya. Jadi kalau kalian di buminya berat nih, misalkan 60 kilo, nah di bulan kalian bakalan enteng beratnya, nggak seberat di bumi ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini kalian ada tugas ya di buku Platinum. Kalian bisa mengerjakan, yaitu yang pertama ini kalian mengelompokkan benda pada gambar, itu ada di halaman 60 di atasnya ya. Itu kalian nanti lihat tuh ibu sama Ana sedang di dapur. Nanti kalian lihat, kalian masukin mana benda-bendanya ya, termasuk benda padat atau benda cair gitu. Yang kedua, perhatikanlah benda-benda di sekitarmu. Kalian perhatikan benda di sekitar rumah kalian, di ruangan rumah ya, di dalam rumah. Nah, kalian kelompokin nih di tabelnya udah ada di halaman 61. Kalian tinggal tulis, misalkan meja itu masuknya benda apa, terus pintu masuknya apa gitu ya. Yang ketiga, mengukur kedalaman laut di halaman 64. Nanti kalian baca di situ ada pertanyaan ya. Nah, sampai di sini Solih dan Solihat materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika kalian kurang paham, kalian bisa bertanya kepada Ustazah ya, atau bertanya kepada orang tua kalian dulu. Oke. Nah, sampai di sini. Tetap semangat dan tetap selalu tersenyum ya. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.